Riko adalah seorang tukang ojek online yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah kota yang sibuk. Suatu malam, saat menunggu pesanan, ia menerima notifikasi dari aplikasi ojeknya. Pesanan itu datang dari alamat yang tidak biasa, sebuah kuburan tua di pinggiran kota. Riko merasakan ketegangan, namun rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk menerima pesanan tersebut. Riko duduk sendirian di sudut kedai kopi, menatap layar ponselnya. Beberapa teman menyebar di sekitarnya, mengobrol riang. Riko tampak gelisah, mengetuk-ngetuk meja, menunggu pesanan datang. Satu lagi malam yang sepi, harusnya aku bersyukur, tapi rasa jenuh ini menghimpitku. Layar ponsel menyala, notifikasi datang. Riko membaca alamat pesanan, matanya melebar. Riko, loh, kok bisa ada pesanan dari kuburan? Dia mengernyit dan melihat sekeliling. Teman-temannya tidak memperhatikan. Dengan perasaan campur aduk, Riko menerima pesanan. Riko tiba di lokasi. Suasana mencekam, bulan terlihat samar di balik awan. Dia melangkah merapat ke pintu gerbang kuburan, merasakan hawa dingin yang menghampiri. Sebelum ia bisa berpikir jauh, sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Riko, ini hanya imajinasiku. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ketika melangkah lebih dalam, di dekat salah satu nisan, ia melihat seorang wanita berdiri, mengenakan gaun putih kusut. Riko, permisi, Mbak, Anda yang memesan ojek. Wanita itu berbalik perlahan, wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang lebat. Wanita, ya, aku yang memanggilmu. Suara wanita itu serak. Riko berusaha menangani rasa takutnya. Riko, mau pergi kemana? Mbak, aku ingin kembali. Hati Riko berdebar, terbayang berbagai kemungkinan tentang penumpangnya. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Riko menghela napas dan mengajak wanita itu naik ke motor. Saat mereka melaju, suasana mulai terasa aneh. Suara motor mengalahkan rasa gentar di hatinya. Selama perjalanan, wanita itu mulai bercerita. Aku dilupakan, jiwaku terkurung di sini. Riko menengok, menyaksikan wajahnya yang mulai terlihat jelas. Dia menangkap mata kosong wanita itu dengan sinar yang penuh kesedihan. Maksudnya, 1 tahun lalu, aku pergi dari dunia ini, tapi aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Semua kenanganku ada di sini, dan ada seseorang yang harus kutemui. Riko kaget, dan tak berani bertanya lebih lanjut. Melihat jalannya yang semakin sepi, ketakutan mulai merayapi hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka sampai di sebuah rumah tua, terbengkalai. Wanita itu menunjuk bosan. Di dalam, dia menungguku. Riko mencermati rumah tersebut. Dia merasa terjebak, tidak berani melangkah lebih jauh. Wanita itu tersenyum, tetapi senyum itu terlihat mencekam. Nanti saya tunggu di sini. Riko bersiap kembali, tapi wanita itu memegang tangannya. Tunggu. Kamu telah membawaku, sekarang tugasmu belum selesai. Riko terkejut melihat wujud wanita itu mulai memudar seolah tersedot ke dalam kegelapan. Suasana semakin mencekam, dan tawa angkuh menggelinding ke telinganya, membuat ngeri. Apakah ini yang disebut takdir? Riko terpaksa menghadapi kenyataan bahwa ia baru saja mengantarkan seorang arwah. Malam berikutnya, ia lagi-lagi mendapatkan pesanan dari kuburan yang sama, membuatnya semakin terlibat dalam misteri itu. Ia mulai menggali informasi lebih dalam tentang penumpang misterius sebelumnya. Riko terbangun dengan keringat dingin, pengalamannya semalam terus menghantuinya. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa ponselnya. Semoga itu hanya mimpi buruk. Namun, ponselnya bergetar. Pesanan dari kuburan muncul di layar. Dia tertegun, rasanya seperti tak ada pilihan lain. Riko kembali ke kuburan. Kali ini dia merasa ketakutan dan tegang.
Saat mendekati lokasi, kembali bayangan itu menyergapnya. Dia menunggu penumpang, bertanya-tanya apa yang akan dia hadapi kali ini. Beberapa saat kemudian, seorang pria muncul, wajahnya pucat, pakaian kusut, serta tatapan kosong yang penuh kehampaan. "Selamat malam, Pak. Anda yang memesan ojek?" "Iya." "Ayo cepat, kita harus pergi." Suara pria ini berat dan menggetarkan jiwa Rico. Ia menahan nafsu untuk melarikan diri dan berharap pria itu tidak mengganggu. Mereka melaju dalam keheningan. Suara motor menembus malam gelap. Tidak seperti sebelumnya, Rico bisa merasakan sesuatu yang berbeda. "Saya perlu ke tempat yang sangat penting." "Tempat, apa itu?" Pria itu mengabaikan pertanyaannya dan hanya menatap jalan. Ketika mendekati lampu jalan, tiba-tiba, Rico merasakan hawa dingin menusuk. "Pak, ada yang aneh. Apakah Anda?" Pria itu mengerutkan alisnya, dan responnya membuat Rico merinding. "Jika kau ingin tahu, lihat ke spion." Rico menoleh, dan apa yang dia lihat di spion membuatnya menggigil. Bayang-bayang di belakang mereka ikut melaju, menampakkan wajah-wajah yang hampa dan penuh kesedihan. Akhirnya, mereka sampai di pinggir jalan dan pria itu turun. Rico melihat sebuah bangunan tua, rumah bersejarah yang ditinggalkan. Pria itu bergerak cepat ke dalam. "Nunggu dulu, sebenarnya Anda siapa?" Tidak ada jawaban. Dalam keadaan bingung, Rico berjalan perlahan mendekat, lalu memeriksa lampu yang berkedip di dalam rumah itu. Sebuah suara memanggilnya. "Bantu kami." Hati Rico berdebar. Apakah ini ada hubungannya dengan penumpang sebelumnya? Dalam hati, ia tahu ia terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar. "Siapa kalian? Kenapa harus ada yang seperti ini?" Rico merasakan adanya beban berat di dadanya. Keterikatan pada arwah-arwah yang terkurung ini mulai menggerogoti pikirannya. Dia merasa terjebak antara dunia yang nyata dan dunia yang dikutuk. Setelah pengalaman mengejutkan dengan penumpang pria, Rico semakin penasaran tentang sejarah kuburan dan para penumpang misterius. Dia mulai mencari informasi lebih lanjut dan menemukan kisah tragis di balik beberapa arwah yang terjebak. Pencariannya membawanya ke tempat-tempat tak terduga dan menguak rahasia yang telah lama terpendam. Rico duduk di meja, membuka laptopnya. Di depannya, tampak beberapa buku dan catatan tentang sejarah kota. Ia merasa didorong oleh rasa ingin tahunya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuburan yang sering ia kunjungi. Apa yang sebenarnya terjadi di kuburan itu? Kenapa ada begitu banyak arwah terjebak? Mereka butuh bantuan, dan aku tak bisa terus menghindar. Rico memasukkan kata kunci di mesin pencari. Sejarah kuburan tua, banyak artikel tentang kisah misterius, pembunuhan, dan peristiwa tragis muncul di layar. Rico duduk dengan secangkir kopi, membaca dengan saksama artikel tentang kuburan tersebut. Dia menemukan kisah seorang wanita bernama Sari, yang konon hilang 20 tahun lalu dan ditemukan mati di sekitar area kuburan. Dia dituduh terlibat dalam ilmu hitam karena kematiannya yang tragis, dan hantunya dilaporkan sering terlihat terutama di malam hari. Murmur, mereka mengabaikan semua ini begitu saja. Kenapa tidak ada yang mencari tahu? Dia mengirim pesan kepada salah satu temannya, Dodi, seorang jurnalis muda yang gemar mengeksplorasi hal-hal mistis. "Rico, via chat, Dodi, kamu tahu tentang kuburan tua di pinggiran kota? Aku butuh informasi lebih banyak." Dodi membuka pintu dan menyambut Rico dengan hangat. Keduanya duduk di ruang tamu, dengan tumpukan buku dan catatan tentang berbagai kisah mistis dan paranormal. "Jadi, kau benar-benar serius mau menyelidiki kuburan itu? Banyak yang bilang kalau itu tempat terkutuk." "Aku tidak bisa hanya berpura-pura tidak peduli. Arwah-arwah itu meminta bantuan. Sari, dia mati dengan cara yang tragis." Dodi terlihat skeptis namun penasaran. Mereka mulai mengatur rencana.
Keduanya tiba di kuburan saat malam menjelang. Suasana mencekam. Rico merasakan kepanikan di dalam hatinya saat melihat nisan-nisan yang usang dan pepohonan gelap. Aku tahu ini gila, tapi kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Sari dan arwah-arwah lainnya. Mereka mulai menjelajahi area kuburan. Dodi mengeluarkan senter, menerangi jalan yang gelap. Coba periksa nisan-nisan ini, mungkin ada sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Rico mengamati nisan-nisan itu dan terkejut ketika menemukan salah satu dari Sari. Dia membaca tulisan di nisan. Sari, dia lahir pada 1980 dan meninggal 2002. Dijadikan korban dari kebodohan masyarakat. Dodi mengangguk, mendengarkan dengan serius. Mungkin ada sejarah yang lebih dalam tentang kematiannya. Bagaimana kalau kita cari tahu lebih jauh? Mereka terus bergerak, dan Rico merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ia menoleh, merasakan ada suara gemerisik. Rico, kau dengar itu? Dodi menyalakan senter ke arah suara. Tiba-tiba, bayangan bergerak cepat di antara nisan. Dodi, ayo, kita harus pergi. Mereka bergegas keluar dari area kuburan, merasakan ketakutan yang mendalam. Keduanya kembali ke kedai kopi, tampak lelah dan musing. Rico bertekad untuk menyelidiki lebih jauh. Rico, kita tidak bisa mundur. Dodi, kita harus menemukan cara untuk membantu mereka. Dodi menatap Rico dengan kekhawatiran, namun juga rasa hormat terhadap keberanian temannya. Setelah pengalaman yang menegangkan di kuburan, Rico dan Dodi mulai mendengar suara-suara aneh saat berada di dekat kuburan. Suara itu seakan memanggil mereka, mengungkapkan kesedihan dan rasa sakit dari arwah-arwah yang terperangkap. Rico merasa semakin terhubung dengan dunia gaib dan mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Rico terbangun di tengah malam, mendengar suara samar memanggil namanya. Suara itu menggema di telinganya. Rico. Rico. Ini pasti hanya halusinasi, atau mungkin aku benar-benar gila. Dia mencoba menutup telinga, tetapi suara itu semakin jelas, menggema dalam pikirannya. Rico merasa semakin terobsesi untuk memahami suara tersebut. Rico dan Dodi memutuskan untuk kembali ke kuburan. Malam pekat mengelilingi mereka, dan udara terasa berat. Mereka membawa peralatan sederhana, termasuk senter dan perekam suara untuk menangkap fenomena aneh ini. Apakah kau yakin kita harus melakukannya lagi? Suara-suara itu bisa berbahaya. Kita harus berani, Dodi. Kita harus mendengarkan mereka. Mereka memasuki area kuburan dengan hati-hati. Sejauh mata memandang, nisan-nisan berdiri seperti penjaga malam yang bisu. Rico mulai menyalakan perekam suara dan menempatkannya di tengah jalan setapak. Kami datang untuk mendengar kalian. Siapa yang memanggilku? Dodi berusaha menyalakan senter, tetapi lampunya berkedip-kedip, menciptakan suasana semakin mencekam. Kami hanya ingin membantu. Tiba-tiba, suara wanita menggema dari kegelapan. Lisa, suara seorang wanita, terdengar lemah, penuh rasa sakit. Bantu kami terperangkap. Mendengar suara, Rico merinding. Ia menoleh ke Dodi, dan mereka bertukar pandang. Kita harus pergi, ini bukan tempat yang baik. Rico berusaha untuk tetap tenang. Tunggu, siapa yang terperangkap? Apa yang kalian inginkan? Suara itu kembali, kali ini lebih dekat, dan bayangan samar terlihat melintas di antara nisan. Rico berusaha mengumpulkan keberanian dan membalas. Bagaimana cara kami membantu? Apa yang harus kami lakukan? Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Angin kencang berhembus, dan suara tawa menghantui terdengar di udara, membuat semuanya menjadi semakin mencekam. Ayo, kita harus pergi sekarang, sebelum Rico bisa membalas. Perekam suara yang mereka siapkan tiba-tiba menyala, dan suara berteriak memenuhi malam.
Jangan tinggalkan kami." Mereka berdua berlari meninggalkan area kuburan. Suasana semakin tidak nyaman dengan setiap langkah yang mereka ambil. Keduanya sampai di kediaman Dodi dengan napas tersengal-sengal. Rico menatap perekam suara yang tergeletak di tasnya. Mereka membuka dan mendengarkan rekaman, suara teriakan, dan bisikan aneh memenuhi udara. "Ini gila, kita harus memikirkan langkah selanjutnya." Rico merasa lega, namun juga bersemangat. Tanpa disadari, mereka semakin dekat dengan kebenaran yang lebih besar, mengarah pada penemuan yang jauh lebih dalam dari sekadar misteri. "Mengapa aku merasa semakin terikat? Apakah aku siap membuka pintu itu?" Rico dan Dodi memutuskan untuk kembali ke kuburan setelah mengalami kejadian aneh saat perekaman. Namun, Rico menerima pesanan pagi hari yang membawa dia kembali ke kuburan. Kali ini dengan lebih banyak rasa takut dan ketidakpastian. Semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat panggilan dari arwah-arwah tersebut. Rico terbangun, masih merasakan ketegangan dari malam sebelumnya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ponselnya bergetar, dan saat ia melihat layar, hatinya berdetak kencang. Pesanan dari kuburan muncul di layar ponselnya. Tidak mungkin, kenapa lagi? Dia mencoba meyakinkan diri untuk tidak takut dan berpikir bahwa ini hanya kebetulan. Namun, gelisah mulai merayapi perasaannya. Rico tiba di kuburan dengan perasaan campur aduk, terlebih ketika melihat suasana yang sepi. Dia mengambil napas dalam dan melangkah lebih jauh ke dalam area kuburan, menunggu penumpangnya. "Ini hanya bagian dari pekerjaanku, tidak bisa aku mundur sekarang." Beberapa menit berlalu, dan Rico perhatikan sekeliling, mencari-cari sosok yang memanggilnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangnya. Rico berbalik. Siapa itu? Seorang wanita muncul, membawa payung. Wajahnya terlipat bayangan di bawah cahaya matahari, menambah aura misterius pada penampakannya. "Apakah kamu yang mengantar saya?" Rico merasa ketegangan dalam hatinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Ya, silakan naik. Kemana tujuan Anda?" Wanita itu mengabaikan pertanyaannya dan menatap kosong ke depan. "Bawa aku pergi dari sini. Aku tidak ingin terjebak lagi." Suara wanita itu terdengar tenang, tetapi Rico merasakan ada tekanan emosional yang mendalam. Selama perjalanan, Rico berusaha menggali informasi lebih dalam mengenai wanita itu. Namun, wanita tersebut terdiam, hanya menatap keluar tanpa memberi penjelasan. "Nama kamu siapa?" Wanita hanya menggelengkan kepala. "Berapa lama kamu terjebak di kuburan itu?" Setiap pertanyaannya tidak berjawab, hanya ada keheningan yang mencekam. Rico merasa semakin gelisah, dan pandangannya teralihkan oleh langit mendung yang mulai menggulung awan gelap di atasnya. Akhirnya, mereka sampai di satu area yang tidak dikenal bagi Rico. Wanita itu melompat dari motor dan berlari menuju sebuah rumah tua yang terlihat sangat usang dan sepertinya tidak berpenghuni. Rico merasa kakinya berat, tak tertarik untuk mengikuti. "Rico," teriak, "tunggu, siapa kamu?" Wanita itu berbelok dan melambaikan tangan, dengan air mata mengalir di wajahnya. "Aku hanya ingin bebas." Ketika Rico berusaha menghampiri, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan rumah tua. "Ini cukup, ini gila. Aku tidak bisa terus berada di sini." Ketika Rico mengalihkan pandangannya dari rumah, ia merasakan suhu semakin dingin dan suara berbisik kembali muncul. "Kamu harus membantu kami." Rico berlari menuju motornya dengan ketakutan dan mencoba mengabaikan suara-suara itu. Dalam perjalanan pulang, benaknya dipenuhi dengan pertanyaan. Setelah pengalaman menegangkan dengan wanita misterius, Rico merasa terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati. Ketika mencari cara untuk membebaskan arwah-arwah tersebut, ia menemukan bahwa dia memiliki keterikatan yang lebih dalam dengan mereka, termasuk rahasia kelam tentang masa lalunya. Rico duduk di atas tempat tidurnya,
Dikelilingi oleh catatan dan artikel yang berhasil ia kumpulkan, dia mulai memperhatikan gambar Sari, wanita yang pernah hilang di sekitar kuburan. Riko merasa ada yang menghubungkannya dengan Sari, merasa seakan arwah-arwah itu mengenal dirinya. Riko berbisik, "Apa yang ingin kalian katakan padaku?" Kepala Riko berdenyut dengan perasaan cemas. Dia meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Dodi. "Riko via chat, kita perlu diskusi mengenai semuanya, sekarang juga." Riko dan Dodi duduk di sudut kedai kopi, suara mesin espresso memenuhi ruangan. Dodi tampak penasaran dan cemas. "Kau jelas tertekan. Apa yang terjadi? Aku merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam di antara aku dan arwah-arwah itu, terutama dengan Sari." Riko menunjukkan foto Sari kepada Dodi. Dodi membaca informasi yang ada di belakang foto. "Sepertinya ada yang menyimpan dendam di sini. Riko, kita perlu menyelidiki lebih dalam." Riko melihat Dodi dengan penuh ketegangan. "Riko, kamu ingat saat kita mendengar suara bisikan di kuburan, seolah mereka meminta bantuan. Aku yakin kita bisa mencari tahu lebih banyak, mungkin dengan menggali lebih dalam kisah Sari." Keduanya kembali ke kuburan, berbekal perekam suara dan senter. Riko merasa ada yang aneh dalam dirinya, seolah dia diikat pada sejarah kelam yang bersemayam di sana. Suasana malam terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. "Riko, jika kita harus melakukannya, kita harus siap dengan segala kemungkinan." Saat memasuki area kuburan, suara bisikan mulai terdengar lagi. Riko merasakan kehadiran yang kuat. "Bantu kami, temukan kebenarannya." Keduanya mulai mencari-cari informasi lebih dalam tentang Sari. Tiba-tiba, Dodi mengangkat nisan yang tampak panjang dan tertutup dedaunan. "Lihat ini, ada sesuatu di bawahnya." Mereka mencungkil tanah dan menemukan kotak kayu tua. Ketika mereka membukanya, isinya adalah sepasang foto dan barang-barang yang tampak berharga. Salah satu foto menampilkan Sari bersama seorang pria. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Sari? Mereka mulai menyelidiki lebih lanjut saat suara mengancam kembali menampakkan diri. Jaring gelap menyelimuti mereka dari segi berbeda. "Ayo kita pergi." Namun, Riko tetap diam. Dia tak bisa pergi begitu saja. Dia merasa terikat dengan kebenaran yang tersembunyi di sana. "Aku harus tahu, siapa pria ini?" Mereka berdua melanjutkan penyelidikan semalam, dan suara semakin memperjelas indikasi kelam di sekitarnya, hingga menjadi suara penuh kebencian dan kemarahan. Riko merasakan aura negatif yang mengikuti mereka, mendorong perasaannya untuk mencari tahu lebih dalam tentang kegelapan yang menyelimuti Sari dan para arwah lain yang mungkin terjebak selamanya. Setelah menemukan barang-barang peninggalan Sari, Riko dan Dodi memutuskan untuk mengumpulkan teman-teman dekat mereka. Mereka ingin membentuk kelompok kecil untuk menjelajahi kuburan dengan lebih aman. Namun, saat mereka melakukan ritual sederhana, mereka memicu hal-hal aneh yang tak terduga. Riko dan Dodi duduk mengelilingi meja dengan beberapa teman. Linda, seorang fotografer, Andi, seorang mahasiswa sejarah, dan Dira, seorang paranormal entusias. Riko menjelaskan apa yang mereka temukan dan kenapa mereka perlu bersatu. "Kita perlu pergi ke kuburan bersama-sama. Semakin banyak orang, semakin aman. Dan mungkin, kita bisa menemukan kebenaran tentang Sari." "Aku tertarik, tetapi sekaligus takut. Apa kau benar-benar percaya bahwa arwah di sana bisa berkomunikasi?" "Tentu saja. Kita perlu melakukan beberapa ritual sederhana agar mereka merasa dihormati." Andi mengangguk, bersemangat. "Saya punya beberapa alat yang bisa digunakan untuk merekam suara dan fotografi. Jika ada yang aneh, kita bisa merekamnya." Malam tiba, dan kelompok berkumpul di kuburan. Suasana makin mencekam dengan cahaya bulan yang samar, dikelilingi suara gemerisik dedaunan. "Ini adalah tempat yang kami pilih.
Kita harus penuh hormat. Mari kita mulai. Kelompok berdiri melingkar dengan lilin dan alat perekam. Dira memimpin ritual sederhana, meminta izin dari arwah untuk berkomunikasi. Hadirin semua arwah yang terkurung, kami datang dengan niat baik untuk mendengar suara kalian. Jika kalian ingin berbagi cerita, kami siap mendengarkannya. Mereka menunggu, dan hawa di sekeliling terasa dingin. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar lebih keras. Mungkin kita harus lebih berusaha, berbicara dengan mereka. Rika mengangguk, dan mereka mulai memperkenalkan diri satu persatu. Saya Andi, kami ingin membantu kalian. Apakah ada di antara kalian yang ingin bercerita? Tiba-tiba, gedung tua di dekat kuburan bergetar, membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Riko merasa berat. Dia memperhatikan sekeliling saat terbayang suara bisikan samar. Bantu kami. Dira mengambil senter dan mulai menjelajahi area, sementara Linda bersiap mengambil foto. Kita harus tetap fokus. Jangan panik. Tiba-tiba, lampu senter Dira padam, dan saat semua berusaha menyalakannya kembali, suara teriakan wanita memecah keheningan. Layar berkedip-kedip, menyoroti wajah terkejut mereka. Dira bergetar. Siapa yang berteriak? Momen hening seolah berlarut-larut, sebelum Riko menatap ke arah suara terdengar. Kita perlu pergi, ini terasa tidak benar. Ketika mereka berusaha mundur, bayangan gelap melintas di antara nisan-nisan, membuat semua orang kaget. Apa yang baru saja kita buat? Mereka semua terjebak dalam rasa takut dan ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka tampaknya terikat ke tempat mereka berdiri. Kembali di rumah, Riko, Dodi, dan teman-temannya membahas apa yang terjadi. Linda, iya, saat kami menunggu jawaban, kenapa kami merasa terjebak? Dira, mungkin mereka mencoba memberitahu kita tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah biasa. Riko menatap foto Sari dengan bingung, membayangkan betapa gelapnya sejarah hidup arwah-arwah itu. Aku merasa seolah-olah kami menciptakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setelah pengalaman menegangkan di kuburan, Riko mulai mengalami tanda-tanda aneh di kehidupannya sehari-hari. Hal-hal supernatural yang sulit dijelaskan mulai mengganggu dia dan teman-temannya. Lingkungan sekitar mereka terasa berbeda, dan mereka mulai mempertimbangkan bahwa arwah-arwah yang terkurung mungkin mencoba menyampaikan pesan penting kepada mereka. Riko memulai harinya dengan rasa cemas. Saat menghidupkan saklar, lampu di rumah berkedip-kedip sebelum padam total. Dia menghela napas dan mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi perasaan cemas tak kunjung surut. Mungkin ini hanya kebetulan, atau listrik yang bermasalah. Ketika ia menuju dapur, ia melihat cermin dan terkejut saat melihat seberkas bayangan gelap melintas di belakangnya. Apa itu? Siapa di sana? Dia berlari keluar dari rumah dan duduk di motor, mencoba menenangkan diri. Riko bertemu Dodi di sebuah kafe untuk membahas pengalaman terakhir mereka. Keduanya tampak tegang. Aku merasa sangat tidak nyaman belakangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang mengikuti kita. Di apartemenku, barang-barang sering berpindah-pindah tanpa alasan. Aku pun merasakannya. Saat aku di rumah, ada suara-suara aneh, beberapa benda bergerak sendirinya. Dodi tampak khawatir, sementara Riko berusaha tenang. Kita perlu mencari tahu lebih dalam tentang Sari dan hubungan dia dengan tindakan ini. Ada yang tak beres. Mereka kembali merencanakan untuk menyelidiki lebih jauh. Malam itu, mereka kembali ke kuburan, tapi kali ini tanpa teman-teman mereka. Riko merasa perlu menghadapi hal ini sendiri. Hawa kegelapan terasa semakin pekat dan menekan. Riko dalam hati, kalau ini tanggung jawabku, aku harus menghadapi konsekuensinya. Mereka memulai pencarian dengan membawa alat perekam suara dan lampu senter. Sepanjang jalan, mereka mendengar suara gemerisik.
Jangan takut, kita harus berani. Ketika mereka mencapai area nisan, suara bisikan muncul kembali. Menyelamatkan hidup, Dodi menyalakan perekam suara dan meminta arwah membagikan pesan mereka. Tiba-tiba, lampu senter Dodi berkedip. Apa kita harus pergi? Ini terlalu menakutkan. Tunggu, kita hampir mendapat sesuatu. Layar perekam mulai bergetar, dan mereka mendengar suara samar. Mereka yang terkurung, kembali ke tempat kegelapan. Rico merasa terikat pada kata-kata itu, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin merekam semuanya. Jika ini pesan dari Sari, kita harus mencarinya sebelum terlambat. Dengan semangat baru, mereka bersiap untuk mengeksplorasi lebih dalam, dengan harapan menemukan kebenaran dan melindungi diri dari ancaman gelap yang mungkin siap menghantui mereka. Setelah melewati berbagai pengalaman mengerikan dan menemukan lebih banyak kebenaran tentang Sari serta para arwah yang terkurung, Rico dan Dodi kini berada di ambang batas keputusan terakhir. Mereka harus memutuskan apakah akan mengambil risiko untuk mencoba membebaskan arwah-arwah tersebut, atau mundur untuk menyelamatkan diri sendiri sebelum semuanya terlambat. Rico dan Dodi duduk berhadapan. Wajah mereka tampak lelah namun penuh tekad. Mereka baru saja mengalami serangkaian kejadian aneh dan menegangkan. Kita tidak bisa terus begini. Setiap kali kita mencoba menjauh, mereka selalu memanggil kita kembali. Sari, mungkin dia satu-satunya yang bisa memberi kita jawaban. Kita harus melakukan ritual di kuburan dan meminta dia berbicara. Rico menatap Dodi, merasakan beban yang sama. Mereka sepakat untuk pergi sekali lagi malam ini, memasuki wilayah yang belum pernah mereka masuki sebelumnya. Setibanya di kuburan, suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang, seakan memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Mereka membawa lilin, perekam suara, dan alat yang diperlukan untuk melakukan ritual. Ini bisa jadi kali terakhir bagi kita. Kita harus siap menerima apapun yang terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang besar di sini, dan tidak hanya arwah Sari yang terjebak. Mereka menyalakan lilin di tengah area kuburan dan berdiri dalam lingkaran, memegang tangan satu sama lain. Kami datang dengan niat baik. Kami ingin mendengar suara kalian. Jika ada yang ingin bicara, kami siap mendengarnya. Sekeliling mereka menjadi sunyi, dan Rico merasakan hawa dingin yang lebih dalam saat suara gemerisik kembali terdengar. Malam itu, suara bisikan seolah berasal dari segala arah. Bantu kami, bebaskan kami dari kutukan. Matanya terpejam, Rico mulai merasakan energi dari para arwah, seolah ada seberkas harapan yang bercampur dengan rasa sakit. Sari, jika kau mendengar kami, tunjukkan dirimu. Tiba-tiba, cahaya lilin mulai bergetar dan satu sosok wanita muncul, memakai gaun putih. Itu adalah Sari. Sari, kalian datang ke tempat yang berbahaya. Ini bukan tempat untuk manusia. Rico terkejut dan ingin bertanya, tetapi kata-katanya terputus oleh ketakutan. Rico, apa yang terjadi? Kenapa kamu terkurung, Sari? Saya ditangkap oleh kegelapan yang lebih dalam. Saya butuh kalian untuk membawa kebenaran ke dunia. Sebab, jika tidak, banyak yang lain akan terjebak selamanya. Dodi berusaha menahan rasa takutnya dan berbicara. Dodi, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa membebaskanmu? Sari menggedikkan kepala, air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Sari, yang terpenting, kalian harus menemukan dan menghancurkan simbol yang terpendam di dalam bangunan tua. Itu kunci untuk membebaskan jiwa-jiwa terjebak. Malam itu terasa semakin mencekam, suara-suara mulai berisik, seolah arwah-arwah lain berjuang untuk didengar. Rico dan Dodi saling bertukar pandang, tak ada waktu untuk ragu. Kita harus pergi ke bangunan tua itu satu-satunya cara. Mereka menemukan bangunan tua yang ditunjukkan oleh Sari. Suasana tegang,
dan kelembaban udara membuatnya sulit bernapas. Dengan lilin di tangan, mereka menjelajahi setiap sudut, mencari simbol yang dimaksud. Setelah menjelajahi, mereka menemukan dinding yang diukir dengan simbol aneh. Dodi, ini dia, ini simbolnya. Rico meraba dinding dengan teliti, mencoba mencari tahu cara untuk menghancurkannya. Kita perlu menghancurkan simbol ini, kita harus bekerja sama. Mereka meletakkan alat yang dibawa, bersiap untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, suasana sekeliling bergetar, dan suara marah mulai terdengar. Jangan, kalian tidak seharusnya melakukan itu. Dodi dan Rico bertekad dan mulai menghancurkan simbol. Saat hammer mengenai ukiran simbol, cahaya terang menyilaukan mereka, diikuti teriakan yang seringkali penuh kemarahan dan kesedihan. Setelah beberapa serangan, simbol itu pecah, dan keheningan pun menyelimuti tempat tersebut. Rico menggigit bibirnya, merasa tumpukan beban terangkat dari bahu arwah-arwah itu. Kembali ke kuburan, Sari terlihat lebih tenang. Dia tersenyum penuh terima kasih. Sari, terima kasih. Kalian telah membebaskan kami. Rico, kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan. Belum sepenuhnya menghilang, Sari mengangguk dan mulai menghilang dalam cahaya. Rico merasakan kelegaan yang mengalir di dalam dirinya. Dodi, apakah kita sudah selesai? Apakah semua ini berakhir? Rico tersenyum, merasa terhubung dengan energi positif setelah kepergian Sari. Dia berdoa agar semua arwah mendapat ketenangan. Rico, kita telah melakukan yang terbaik. Kini mereka bisa beristirahat, dan kita bisa melanjutkan hidup. Keduanya kembali ke kehidupan sehari-hari, tetapi dengan semangat baru. Masing-masing mencatat pengalaman mereka dalam jurnal, berbagi cerita tentang persahabatan, keberanian, dan keharusan untuk mendengar suara yang terpendam. Kita mungkin tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita punya kekuatan untuk menghadapi masa depan. Dan yang terpenting, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini.